Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'iduhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ihtada wattaqa wal 'aqibatu lil muttaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak pernah terputus, 24 jam tetap mengalir, zahir dan batin, kepada diri kita, pada keluarga, pada orang-orang yang kita cinta. Dan tidak pernah Allah menagih balas dari setiap nikmat yang Dia berikan. Kita taat atau tidak, itu kembali kepada diri kita. Kita taat atau tidak, Dia tetap alirkan nikmat. Dia tetap kucurkan segala karunia-Nya. Rahman dan Rahim-Nya sangat luas. Berdosa kita, beristighfar kita kepada Dia atau tidak, Dia tak peduli. Ketika kita istighfar, dosa kita sepenuh langit dan bumi. Bahkan semua makhluk ciptaannya penuh dengan dosa kita, Dia tak peduli. Dia ampunkan kita. Maka kaum muslimin, apabila kita merasakan banyak nikmat secara zahir dan batin, tapi kita tidak bersyukur, maka kita adalah orang-orang yang tak pandai dalam menyikapi setiap nikmat, dan orang-orang yang tidak pandai beradab dengan Allah, tak pandai berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khatib mengajak kita terus bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba yang mampu bersyukur. Semoga yang sedikit itu di antaranya kita, sehingga layak untuk diistimewakan. Salawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, hatinya penuh dengan cinta, cintanya tak berujung. Di dunia sampai akhir hayat Dia mengingat kita. Di akhirat ketika semua orang kesusahan, ketika semua orang ketakutan, setiap orang berpikir menyelamatkan diri, tapi Rasul justru mencari kita untuk memberikan syafaat, untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Dan sangat banyak macam syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Dan kita insya-Allah satu di antara orang yang berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak selalu kita untuk memperbaiki diri, dan takwa sebagai sifat terbaik dalam diri kita. Karena orang bertakwa adalah orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, sehingga dia takut salah, dia takut berdosa, dan hidupnya akan lurus. Orang-orang yang hidupnya lurus, dia akan tenang, dan di akhirat dia pasti bahagia. Karena ketika dihisab oleh Allah, dia tidak ada dosa. Kalaupun ada dosa, dosanya sedikit, dan dia termasuk orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah wajibkan umat Nabi Muhammad berpuasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Dan tidak ada umat sejak Nabi Adam sampai akhir zaman yang wajib berpuasa sebulan penuh selain umat Nabi Muhammad. Maka berpuasa sebulan penuh selama Ramadan adalah hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Bukan siksaan, bukan sesuatu yang memberatkan kita, tapi hadiah. Kenapa hadiah? Di ujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun. Makna tattaqun itu diantaranya kata para ulama, tattaqunal ma'asi. Ketika hidup di dunia, kalian menjadi orang-orang yang terjaga dirinya dari maksiat. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Para ulama ahli tafsir mengatakan
bahwa puasa adalah ibadah yang menyebabkan syahwat kita terkendali. Puasa ibadah yang menyebabkan syahwat kita menurun. Syahwat kita bisa diarahkan. Syahwat kita sangat bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan syariat, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika ada anak muda tak sanggup puasa, tak sanggup menikah, dia sudah dewasa, ingin menikah, tapi finansial belum mampu, Rasulullah menyuruhnya untuk berpuasa. Kata Rasul, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai anak muda, siapa saja di antara kalian yang sanggup untuk menikah, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati', tapi kalau seandainya dia ingin menikah namun tak sanggup, fa alaihi bisiyam, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu menjadi tameng, menjadi pelindung, menjadi penjaga yang menyebabkan syahwatnya lebih terkendali sehingga tak bergejolak dan dia tidak mampu mengendalikan pada akhirnya berzina. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, ibadah puasa ibadah yang membantu kita untuk jauh dari maksiat, untuk lurus dalam menjalankan hidup sesuai dengan aturan Allah. Kemudian para ulama juga menjelaskan makna tattaqun itu. Ibadah puasa membuat kalian menjadi sarana yang menghantarkan kalian menjadi orang-orang bertakwa. Dan takwa ini derajat paling tinggi di antara derajat hamba-hamba Allah. Takwa ini ada tempat paling istimewa, kedudukan paling istimewa yang dimiliki hamba Allah. Sehingga di dalam hadis Nabi dikatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik, balasan terbaik adalah untuk orang-orang bertakwa. Maka sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap nabi selalu berpesan takwa kepada umat. Itu sebabnya juga setiap khutbah Jumat diwajibkan khatib berpesan takwa. Karena takwa adalah bekal terbaik bagi siapapun sepanjang zaman, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, dalam menghadap kepada Allah, dalam menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan kehendak Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena ibadah puasa pada bulan Ramadan mengkondisikan kita bisa menjadi orang takwa. Di antaranya dalam keterangan hadis-hadis sahih bahwa syaitan berada dalam diri kita, menggoda kita, mengajak kita maksiat. Yajri majrad dam, dia bergerak, dia mempengaruhi kita seiringan dengan perjalanan darah manusia, sehingga dia tak bisa dipisahkan dari nafsu kita, tak bisa dipisahkan dari diri kita. Maka cara yang bisa untuk menaklukkan, untuk mengendalikan, untuk mengalahkan dia adalah melemahkannya. Bagaimana caranya? Bil ju', dengan lapar, yaitu dengan puasa. Ketika kita puasa, syaitan yang ada dalam diri terkendali, sehingga diri ini tak menjadi orang-orang yang diperbudak oleh syaitan saja, tapi syaitan yang selama ini diperbudak, syaitan yang selama ini menjadikan kita orang-orang yang hina. Ketika berpuasa, kita mengendalikan diri dan syaitanlah yang terhina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Nabi SAW menyampaikan ketika datang Ramadan, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga Allah bukakan, dan semua pintu-pintu neraka Allah tutup. Wa sufidatis syayatin, dan Allah kunci syaitan-syaitan. Sehingga syaitan yang selama ini menggoda kita, yang selama ini membawa kita pada maksiat, yang selama ini membawa kita kepada kezaliman, dibelenggu. Ketika dia dibelenggu, berarti kita tidak lagi berada di bawah kuasa, di bawah pengaruh, di bawah keinginan-keinginan syaitan.
Maka orang-orang beriman ketika dia betul-betul melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dia merdeka. Dia menjadi hamba-hamba yang bebas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan saat itulah saat terbaik untuk melatih diri, mendekatkan diri kepada Allah. Secara kasat mata, kalau kita tengok, orang-orang beribadah di Ramadan dengan luar Ramadan sangat beda. Kita bisa tengok, masjid raya, masjid yang lain akan penuh di bulan Ramadan. Setiap salat 5 waktu penuh. Orang-orang yang tadinya jarang baca Quran, kalau sudah datang Ramadan, rajin baca Quran. Orang-orang yang tadinya suka bicara tidak baik, kalau datang Ramadan, bicara terkendali. Orang-orang yang tadinya banyak berbuat maksiat, berbuat yang salah, datang Ramadan, malu kepada Allah. Maka bila kita adalah hamba-hamba yang istiqamah dengan kebaikan, istiqamah dengan salat jamaah, istiqamah dengan pengajian, mestinya ketika Ramadan datang semua kita bergembira, semua kita menyambut, semua kita menghadap Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang penuh semangat, dan mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan yang tak datang setiap saat. Dia hanya datang sekali dalam setahun, yaitu setelah bulan Sya'ban. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Siapapun yang hendak mencari kebaikan, yang hendak mencari berbagai keutamaan, kehebatan, pahala terbaik, amalan terbaik, sambutlah Ramadan. Dan siapapun selama ini yang bergelimang dengan maksiat, yang selama ini tak meninggalkan berbagai dosa, yang selama ini tak meninggalkan berbagai kezaliman, aksir, tinggalkan, stop, cukup. Kita latih sebulan penuh menjadi hamba-hamba yang hebat, hamba-hamba yang meniru amalan malaikat. Mudah-mudahan setelah Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang amalannya, yang niatnya, yang perkataannya, yang perbuatannya hamba-hamba terbaik yang disukai oleh semua hamba Allah dan dicintai oleh Allah sebagai Tuhan semua hamba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul dengan sahabat menunggu Ramadan. Dan ketika Ramadan datang, mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ketika datang sahur, mereka bangun. Bahkan tidak hanya sahur, sepanjang malam Ramadan qaim, mereka tegak, mereka hadapkan diri mereka kepada Allah. Sehingga sejak masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, setelah solat Isya, mereka berkumpul di Masjid Nabawi, solat tarawih 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam, dan panjang setiap 2 rakaat itu lebih kurang 200 ayat, sehingga dimulai setelah Isya, selesainya sebelum waktu sahur. Kadang nyaris mereka tak bisa sahur, saking panjangnya solat yang mereka buat. Ketika sahur mereka makan, lalu mereka salat sunnah, mereka bermunajat, mereka beristighfar. Dan itu adalah waktu terbaik untuk istighfar, waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk berzikir, waktu terbaik untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di penghujung malam itu Allah mencari fahal min da'in, adakah yang berdoa? Faujibalah, aku kabulkan doa mereka. Wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah yang beristighfar? Aku ampuni dosa dia. Fahal min sa'ilin la'u'tiyannah, adakah yang meminta? Adakah yang berharap sesuatu? Aku beri dia. Biasanya kita mencari Allah, mencari waktu terbaik untuk berdoa. Tapi Allah justru mencari kita di waktu terbaik itu untuk mengabulkan apa yang kita minta, untuk mewujudkan apa yang kita harapkan, untuk mengampuni dosa-dosa yang selama ini membebani hati, yang membebani perasaan dan pikiran kita, sehingga berat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Maka sahurlah. Ketika sahur banyak keberkahan yang Allah berikan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para sahabat mereka hidupkan malam-malam hari mereka dengan ibadah. Lalu mereka gunakan kesempatan sahur untuk mencari keberkahan. Lalu sepanjang siang mereka beribadah puasa dengan menjaga puasa mereka, dan mereka isi dengan banyak kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu orang sangat baik. Tidak ada yang lebih baik dibanding Rasul. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul seorang yang maksum, seorang yang diampuni dosanya, dosa berlalu dan dosa akan datang. Tapi ketika datang Ramadan, beliau sangat banyak berbuat kebaikan dan lebih hebat dibanding hari-hari biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, di bulan Ramadan itu beliau sangat baik. Saat itu pula didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril mendatanginya setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu dengan Jibril Rasul mempelajari Al-Quran. Rasul mengkaji Al-Quran dengan Jibril. Jibril jadi guru, Rasul jadi murid setiap malam. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan siang harinya untuk berpuasa, malamnya untuk baca Al-Quran. Dan lebih hebat lagi ketika malam baca Al-Quran itu sedang solat malam. Itu sebabnya para sahabat seperti yang disebutkan tadi, sepanjang malam mereka gunakan untuk solat. Waktu mereka habis untuk membaca ayat Al-Quran, mereka tak membiarkan sedikit pun waktu untuk sia-sia, untuk hal tidak manfaat, untuk santai. Karena mereka paham hidup di dunia sangat singkat dan Ramadan hanya datang sekali setahun. Tak mungkin kita memanfaatkan itu dengan biasa, harus dengan cara yang tak biasa. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan cerita Ibnu Abbas tadi, maka fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Ketika datang Ramadan, Rasul kebaikannya sangat hebat, lebih kencang daripada angin yang berhembus. Rasulullah tak ada kebaikan kecuali beliau buat, tak ada orang berharap kecuali beliau penuhi harapan orang, tak ada yang meminta kecuali beliau beri, tak ada seorang pun yang mengharap apapun kepada Rasulullah kecuali Rasul mewujudkan apapun yang diharapkan oleh setiap orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan terbaik yang ketika beribadah kakinya sampai bengkak karena berdiri lama, tapi kalau sudah datang Ramadan, ibadah beliau ibadah yang ekstra, ibadah terbaik, ibadah yang tak biasa. Kalau di bulan lain, di hari lain biasa, tapi di Ramadan tak biasa. Dan biasanya Rasul sungguh sangat beda dengan kita. Maka ketika Ramadan, Rasul beribadah sangat luar biasa. Semestinya lah umat Rasul, umat terbaik, umat bertuah ini meniru Rasulnya. Kalau sudah datang Ramadan, kita perbaiki amal, kita gunakan semua waktu untuk beribadah. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah terbaik kecuali ada persiapan, kecuali ada pemanasan, kecuali ada pengantar-pengantar untuk bisa kita melakukan ibadah terbaik di bulan Ramadan. Sya'ban masih ada lebih kurang 10 hari. Mari kita latih solat sunnah, mari kita latih tilawatul Quran, mari kita latih zikir, mari kita latih bersedekah. Bahkan kalau bisa zakat belum dikeluarkan, keluarkanlah sekarang, agar para kaum du'afa dia bisa gunakan zakat kita untuk makan ketika sahur. Mereka gunakan makan untuk berbuka puasa, agar orang-orang susah dengan zakat kita mereka lapang di bulan Ramadan, agar si fakir dan miskin ketika Ramadan dia bisa beli sajadah, bisa beli kain sarung, bisa beli kopiah, bisa beli baju koko, agar dia sama-sama bahagia datang ke masjid raya melaksanakan salat tarawih, salat 20 rakaat dengan imam kita, imam terbaik. Mudah-mudahan ketika kita bahagia untuk beribadah dengan ibadah terbaik, mereka juga bahagia. Kaum muslimin, man fattara sa'ima, siapapun orang yang menyediakan perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa, kana lahu ajru mislu ajri sha'imi, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa, min ghairi ayyan qasa minhu syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kalau hendak bersedekah, sedekahlah di bulan Ramadan. Dan lebih baik lagi kalau sedekah itu berbentuk menyediakan perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa, puasanya bulan Ramadan. Kita dapat pahala sama dengan orang puasa, tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa, tapi dia dapat pahala
kita pula dapat pahala. Sehingga kaum muslimin, khatib mengingatkan kata Rasul, afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik, sedekah yang ditunaikan di bulan Ramadan. Sepanjang waktu adalah sedekah itu baik, tapi pahalanya lebih hebat, lebih besar, berlipat ganda ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Datang Ramadan, kita tegakkan badan untuk salat, kita gerakkan lisan untuk baca Al-Quran, kita hadapkan hati untuk bermunajat, beristighfar, berzikir, dan kita gerakkan harta kita untuk bersedekah, untuk menolong orang, untuk membantu semua orang yang susah. Semoga di akhirat kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لمن يعتصم بها خير عصمة. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين رحمة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقيموا الصلاة.